Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurrahim Eka Prasetya, NIM 102190153. Di sini saya akan menjelaskan mengenai materi yang akan saya bahas mengenai analisis studi kasus dengan judul Sewa Menyewa Sawah dengan Sistem Bayar Musim Panen Perspektif Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah. Oke, langsung masuk ke agenda yang kita bahas. Yang pertama yaitu mengenai bab pembahasan, di mana di dalamnya terdapat 4 subbab. Yang pertama, menjelaskan deskripsi kasus, yang kedua manfaat dan mudarat, yang ketiga teori yang digunakan, dan yang keempat penerapan teori. Dan bab yang kedua yaitu penutup berisi kesimpulan dan saran. Langsung masuk ke bab pembahasan. Sini yang akan kita bahas yaitu mengenai deskripsi kasus. Jadi salah satu bentuk muamalah yaitu adalah ijarah atau sewa menyewa, di mana dalam masyarakat pedesaan ini bentuk ijarah atau sewa menyewanya yaitu sewa menyewa sawah. Karena dalam masyarakat pedesaan sewa menyewa sawah ini sudah dianggap lumrah, karena sebagian besar masyarakat pedesaan berprofesi sebagai petani. Nah, tadi kasus mengenai sewa menyewa tanah ini yang akan kita bahas terletak di Desa Latek, Kecamatan Sekaran, Kabupaten Lamongan, di mana dalam pelaksanaannya ini menggunakan sistem bayar musim panen atau bisa disebut dengan pembayaran kari atau pembayaran akhir. Nah, dalam pelaksanaannya ini melibatkan dua pihak, yaitu pihak penyewa atau mustajir dan pihak pemilik sawah atau pihak yang menyewakan, yaitu disebut mujir. Nah, perjanjian kerjasama dalam sewa menyewa tanah ini terjadi setelah kedua belah pihak ini sama-sama menyepakati perjanjian atau terjadinya akad. Nah, ijab kabul dalam perjanjian ini hanya dilakukan secara lisan tanpa adanya bukti tulisan. Nah, dalam pembayaran sewa ini dilakukan pada saat musim panen pertama dalam 3 kali masa panen, di mana jumlah nominal yang dikeluarkan ini ada dua ketentuan. Yang pertama yaitu dengan nominal 2 juta rupiah untuk 100 meter sawah, 100 meter persegi sawah yang dekat dengan permukiman dan subur. Dan yang kedua yaitu dengan nominal Rp1.500.000 untuk 100 meter persegi sawah yang letaknya cukup jauh dengan permukiman. Kemudian yang akan kita bahas yaitu mengenai manfaat dan mudarat dari sewa menyewa tanah sistem bayar akhir atau bayar carry. Manfaat yang pertama yaitu memberikan kesempatan bagi seseorang yang tidak mempunyai lahan sawah namun sanggup untuk menggarap sawah, beliau bisa memperoleh keuntungan dari hasil bertaninya. Kemudian memberikan kemudahan bagi pihak penyewa sawah yang tidak memiliki modal atau kekurangan modal dapat memperoleh keuntungan dari hasil bertaninya karena membayar sewa di akhir saat musim panen. Dan yang terakhir yaitu pihak pemilik sawah atau penyewa yang sudah tidak sanggup, dalam artian sudah tua, ini bisa memperoleh keuntungan dari hasil penyewaan lahan sawahnya. Nah, selain manfaat, terdapat mudarat dari sewa menyewa sawah ini. Yang pertama yaitu sistem ijab kabul yang dilakukan ini hanya dalam bentuk lisan, tanpa adanya bukti tulisan, sehingga apabila terjadi permasalahan pada saat berlangsungnya akad ini, maka tidak ada bukti kuat bahwa sedang terjadi akad sewa menyewa antara kedua belah pihak, yaitu pihak mujir dan mustajir. Kemudian mudarat yang kedua yaitu resiko terjadi gagal panen yang membuat waktu jatuh tempo pembayaran sewa tidak sesuai dengan kesepakatan di awal. Jadi bisa jadi waktu pembayaran ini meleset ke belakang atau mundur. Kemudian ada beberapa teori yang digunakan, ada dua. Ini teori yang pertama yaitu berdasarkan KHS. Menurut KHS ini dianggap sesuai jika rukun dan syarat ijarah ini sudah terpenuhi. Apa saja rukun dan syaratnya? Yang pertama, rukun ijarah ini dijelaskan dalam pasal 295 KHS yang terdiri dari mustajir atau pihak yang menyewa, mujir, pihak yang menyewakan, dan makjur atau benda ijarah, serta adanya akad. Yang kedua berkaitan dengan masalah upah atau sewa menyewa,
diatur dalam pasal 307 KHES, di mana berbunyi jasa ijarah berupa uang, surat berharga, atau benda lain berdasar kesepakatan. Jasa ijarah dapat dibayar setelah makjur selesai digunakan atau diutang berdasarkan kesepakatan. Kemudian yang terakhir yaitu syarat dalam sewa menyewa. Di sini terdapat 3 syarat. Yang pertama, syarat bagi orang yang berakad, yaitu mustajir dan mukjir, di mana syarat ini diatur dalam pasal 301 KHES yang berbunyi, untuk menyelesaikan akad ijarah, pihak-pihak yang melakukan akad harus mempunyai kesakapan melalui perbuatan hukum, dalam artian sudah dewasa ya. Kemudian yang kedua, syarat benda yang disewakan atau makjur ini diatur dalam pasal 303 KHES yang berbunyi, mukjir harus pemilik, wakilnya, atau yang mempunyainya. Dalam artian ini barang milik sendiri. Kemudian syarat yang ketiga yaitu syarat akad atau ijab qabul. Syarat ini diatur dalam pasal 302 KHES, di mana akad ijarah dapat dilakukan dengan tatap muka maupun jarak jauh. Kemudian ada juga mengenai syarat akad ijarah ini diatur dalam pasal 296 KHES dengan bunyi sighot akad ijarah harus menggunakan kalimat yang jelas. Akad ijarah dapat dilakukan dengan lisan, tulisan, dan isyarat. Nah, kemudian teori kedua ini menurut fatwa DSN MUI nomor 112 tahun 2017 tentang ijarah, yaitu mengenai bagian utama yang berisi ketentuan umum, ketentuan ujroh, dan ketentuan penutup. Yang pertama yaitu mengenai ketentuan umum. Akad ijarah ini adalah akad sewa antara mukjir dengan mustajir atau antara mustajir dengan ajir untuk mempertukarkan manfaat dan ujroh, baik manfaat barang maupun jasa. Kemudian mukjir adalah pihak yang menyewakan barang, baik mukjir yang berupa orang maupun yang dipersamakan dengan orang, baik berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum. Kemudian mustajir adalah pihak yang menyewa dalam akad ijarah, baik mustajir yang berupa orang maupun yang dipersamakan dengan orang, baik berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum. Yang terakhir adalah ajir. Ajir merupakan pihak yang memberikan jasa dalam akad ijarah, baik ajir yang berupa orang maupun yang dipersamakan dengan orang, baik berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum. Kemudian manfaah adalah manfaat barang sewa melalui proses penggunaan dan pekerjaan. Yang kedua yaitu mengenai ketentuan terkait mukjir, mustajir, dan ajir. Akad ijarah boleh dilakukan oleh seorang syasyah tabi'iyah maupun dipersamakan dengan orang, baik berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum, atau syasyah iktibariyah atau syasyah hukumiyah, di mana berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kemudian mukjir, mustajir, dan ajir wajib cakap hukum sesuai dengan syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kemudian mukjir wajib memiliki kemampuan untuk menyerahkan manfaat. Kemudian mustajir wajib memiliki kemampuan untuk membayar upah. Mukjir wajib memiliki kewenangan atau wilayah untuk melakukan akad ijarah, baik kewenangan yang bersifat asyiyah maupun hiyabiyah. Ajir wajib memiliki kemampuan untuk menyerahkan jasa atau melakukan perbuatan hukum yang dibedakan kepadanya. Kemudian mengenai ketentuan penutup, ketentuan terakhir, itu jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan di antara para pihak, maka penyelesaian dilakukan melalui lembaga penyelesaian sengketa berdasarkan syariah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah. Kemudian apabila terjadi perselisihan ketika melakukan sewa menyewa sawah, maka penyelesaiannya dilakukan secara kekeluargaan dan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku. Pembahasan selanjutnya yaitu mengenai penerapan teori. Nah, ada beberapa penerapan teori dalam kasus yang kita bahas ini, yaitu yang pertama, dalam pasal 295 KHES tentang rukun ijarah sudah diterapkan dalam sewa menyewa tanah, sistem bayar musim panen, di mana terdapat mustajir atau yang menyewa, kemudian mukjir yang menyewakan, dan sawah sebagai benda akad, dan juga ucapan ijab qabul sebagai akad.
Kemudian orang yang melakukan akad ijarah dalam sewa sawah sistem bayar musim panen ini sudah cakap hukum, dalam artian sudah dewasa. Hal ini sesuai dengan pasal 301 KHS dan Fatwa DSN MUI nomor 112 tahun 2017 tentang ijarah. Kemudian dalam hal sewa menyewa tanah, sistem bayar musim panen, mustajir dan mujir melakukan akad dengan tatap muka dan diucap secara lisan, di mana hal ini sudah sesuai dengan pasal 302 KHS dan 296 KHS. Kemudian upah atau biaya sewa yang dilakukan dalam sewa menyewa tanah sistem bayar musim panen sudah disepakati, yaitu dengan nominal 2 juta rupiah untuk 100 meter persegi sawah yang letaknya dekat dengan dan tergolong subur, sedangkan 1.500.000 rupiah untuk 100 meter persegi sawah yang letaknya agak jauh dari permukiman. Dan dalam pembayarannya dilakukan di akhir pada saat musim panen pertama. Hal ini sesuai dengan pasal 307 KHS dan Fatwa DSN MUI nomor 112 tahun 2017 tentang ijarah. Dan yang terakhir yaitu benda yang disewakan berupa sawah milik penyewa, dan hal ini sudah sesuai dengan pasal 303 KHS. Bab terakhir yaitu bab penutup. Jadi kesimpulan yang dapat kita ambil dari materi kali ini yaitu sewa menyewa dengan sistem bayar musim panen di Desa Latek, Kecamatan Sekaran, Kabupaten Lamongan dilakukan oleh pihak pemilik sawah atau mujir dengan pihak penyewa atau mustajir. Kemudian pelaksanaan ijab kabul antara mujir dengan mustajir dilakukan secara lisan tanpa disertai dengan bukti tulisan, karena didasari atas dasar kepercayaan. Batas waktu pemanfaatan sewa tanah dalam jangka waktu 1 tahun dengan 3 kali musim panen, dan pembayaran sewa dibayar pada saat musim panen pertama. Sewa menyewa dengan sistem bayar musim panen di Desa Latek, Kecamatan Sekaran, Kabupaten Lamongan ini sudah memenuhi rukun dan syarat ijarah dalam KHS dan sudah sesuai dengan ketentuan dalam Fatwa DSN MUI nomor 112 tahun 2017 tentang ijarah, sehingga sewa menyewa sawah dengan sistem bayar musim panen ini sudah dianggap sah. Kemudian saran, jadi dalam transaksi sewa menyewa, khususnya sewa menyewa tanah bayar musim panen, hendaknya selalu menjalankan apa yang menjadi kewajiban baik bagi pihak penyewa maupun pihak yang menyewakan, agar dalam pelaksanaannya tidak merasa saling dirugikan. Kemudian dalam melaksanakan sewa menyewa tanah dengan sistem bayar musim panen, baik pihak penyewa maupun pihak yang menyewakan ini harus paham mengenai aturan-aturan sewa menyewa dalam KHS agar tidak terjadi permasalahan pada saat berlangsungnya akad. Oke, sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Bila ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Bila taufik wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.